Alam Gaib. Kita ketemu lagi di acara Nyai Kunti bersama channel Nyai Sadi Alam Gaib. Perlu diketahui bahwa Nyai Kunti itu adalah bukan apa-apa, adalah singkatan dari nyanyi, kuliner, dan trip. Ya, saya gabungkan menjadi satu. Oke, sementara saya sedang berada di Armor Kopi Puncelut. Ya, nah seperti saya janji tadi bahwa kita akan bernyanyi. Kita awali program ini dengan nyanyi. Yuk. Suatu negeri yang tak pernah kamu lewati. Mereka bicara, ini negeri bisakah dibangun lagi, karena Tuhan telah menghancurkannya. Bangkitkanlah jiwamu dan renungkanlah kesalahanmu. Biar Tuhan mengampuni kita semua. Cintailah ibumu dan juga hormatilah bapamu, karena kamu harus mengerti di dunia lain yang tak terlihat. Mereka 100 tahun lamanya, makanan dan minumannya tiada pernah berubah. Kamu lihatlah tulang belulang keledaimu itu, bagaimanakah kamu menyusunnya dan hidup kembali. Cintailah ibumu dan juga hormatilah bapamu, karena kamu harus mengerti di dunia lain yang tak terlihat. Ya Mamen, ini lagu saya yang terbaru dan memang belum pernah ada di Balantika Musik Indonesia, dengan syair saya yang menakjubkan dari alam gaib. Salam alam gaib 2211 AG Kode. Bye. Thank you. Aku posisi berada di suatu tempat yang begitu indah dan tak terbayangkan indahnya. Di sini namanya Kapulaga, ya. Tempatnya begitu, lihat air terjunnya. Dan saya baru keluar dari dalam air terjun, Mamen. Sangat beautiful sekali. Makanya jangan kemana-mana ya, tetap di channel yang di Alam Gaib. Seperti yang kita janjikan kemarin, bahwa saya akan menuju suatu tempat yang begitu indah. Ini namanya air terjun Curug Kapulaga, ya. Jadi di Kapulaga ini banyak sekali curug-curug, ya. Ada curug badak. Nah, ini salah satunya nih, ya. Jadi Mamen, pemandangannya luar biasa sekali, Mamen. Ini betul-betul surgawi. Tidak
tidak ada lagi keindahan kecuali di negeri kita ini. Makanya terhadap negeri kita harus sayang, Mamen. Lihat, gua di sini ya. Nah, untuk sementara saya akan menuju dulu ke tempat air terjun karena begitu indah dan ingin banget saya masuk lagi ke dalam air. Ternyata di sini juga banyak bebatuan yang indah, Mamen. Ya. Setelah berendam di air terjun, alam gaib juga bersama dengan saudara kita yang di Batu. Dulu dunia ini cuma ada bebatuan, Mamen. Tidak ada air. Namun setelah diturunkan air dari langit, lalu dia ada. Jadi bayangin, Mamen, batu aja yang segini besarnya sangat takut kepada Tuhan. Makanya kita jangan sampai kepada Tuhan kita berkhianat. Kita harus takut lagi kepada Tuhan. Harus berserah diri kepada Dia. Seperti batu. Amin. Kalau kalian belum pernah ke sini, silakan datang ke sini ya. Laga waterfall. Ya. Malam gaib. 2, 2, dan 1 kali kosong. Dengan saya keluarnya dari air terjun, berarti di pagi hari ini di air terjun Kapulaga ini saya cukup sampai di sini dulu ya, Maning, karena masih ada beberapa tempat yang harus kita kunjungi. Dan di sini memang saya nggak mau pulang ya, karena situasinya sangat enak banget dan indah banget. Nanti kita ketemu lagi di season yang lain. Salam Alam Gaib 22 dari Yani Channel Alam Gaib Channel. Bye. Assalamualaikum. Hoi. Goedemorgen. Who is head Matthew? Wijin Jiwa of Head Kanal van Yani di Alam Gaib. In culinair, evenementen, en wandelingen, en zeng. Bedang. Oke pemirsa. Sementara itu bahasa Belanda ya. Sementara kita akan syuting kembali di acara channel Yani di Alam Gaib, yaitu kita gabungkan ya antara trip dan kuliner dan nyanyi. Oke, kita lihat ini sementara saya sedang berada di posisi rumah makan Belanda ya, di Keuken van Els. Nah pemirsa, ternyata bangunannya masih kental dengan bangunan Belanda ya. Nah, jadi kita awali dulu, nanti setelah kita syuting di rumah makan ini, nanti kita menuju ke Gua Belanda. Coba lihat, ini masih bangunannya masih bangunan-bangunan zaman Belanda ya. Tapi karena ini situasinya masih situasi Natal, jadi masih kelihatan ya ada pohon-pohon Natal. Jadi untuk sementara sampai di sini dulu karena saya udah pesan ya makanan apa yang akan saya makan, makanan Belanda itu. Sementara mejanya sudah ada di sini. Nanti kita masuk lagi dalam acara makan-makannya. Oke, terima kasih.
Benar. Pemirsa, saya sudah dipersiapkan ya suatu makanan Belanda ya. Sebelum saya nanti ke Gua Belanda syuting di sana. Untuk sementara ini makanan sudah tersedia, juga ada minumannya. Ternyata memang saya tadinya kurang ya pengetahuannya tentang makanan Belanda, biasa Amerika, Eropa sama Arabia. Jadi ini namanya itu adalah Runvlees ya, Runvlees, dan ini minumannya adalah mixed berry. Jadi ternyata pemirsa, ini ada nasi ya. Saya juga aneh ya, makanan Belanda kok ada nasi gitu, nggak roti gitu. Nah untuk sementara ini kita uji dulu ya, makanan Belanda ini enaknya seperti apa, sama nggak dengan Eropa makanan Amerika atau Arab ya. Dan ini anehnya ada nasi ya, tapi karena ini makanan Belanda ya, saya nggak tahu seperti apa. Tetap aja saya bismillah dulu ya, bismillah. Ternyata pemirsa, makannya sama seperti makanan lebaran ya, daging yang biasa dimasak sama orang-orang kita, bangsa kita. Oh ini ternyata ininya ya, Pak. Ini sayuran mentahnya ya, tapi saya karena nggak boleh makan sayuran mentah ya di agama saya, jadi saya enggak ya, cukup daging aja. Coba lagi. Sayangnya pakai nasi ya. Kalau pakai ketupat kayaknya kita nih kayak lebaran gitu ya. Memang seperti ini, pemirsa. Jadi kita uji sekarang minumnya mixed berry ya. Mixed berry ini namanya sama seperti nama Inggris ya. Saya juga kurang paham di Belanda ini ada apa sama itu namanya mixed berry. Jadi bagi yang belum makan ya, kita dulu ya alam gaib ya. Saya pikir tadi ini kemasannya tauco ya, yang dari Cianjur ya. Ternyata memang berry-nya sangat kuat banget. Oke pemirsa, cukup sekian dulu ya. Kita ketemu di rumah makan Belanda ini. Nanti kita trip sama nyanyi di Gua Belanda ya. Sampai jumpa buat rekan-rekan saya yang di Amerika, di Belanda, di Eropa, dan di Asia. Di provinsi Indonesia semuanya. Sampai ketemu lagi nanti di Gua Belanda. Salam alam gaib 2211 Agi Kode. Bye. Di Gua Belanda. Nah ini adalah salah satu pilarnya. Ternyata di sini ada tulisan ya. Gua peninggalan Belanda dibangun pada awal tahun 1941. Ya. Dahulu dipergunakan untuk terowongan. PLTA Bangkok namanya. Karena perbukitan Pakar merupakan kawasan yang sangat menarik bagi strategi militer Hindia Belanda. Lokasinya yang terlindung dan begitu dekat dengan pusat kota Bandung. Maka menjelang Perang Dunia Kedua pada awal 1941, militer Hindia Belanda membangun stasiun radio telekomunikasi. Bangunan ini berupa jaringan gua di dalam perbukitan batu pasir Tufaan ya. Saat ini gua dapat dimasuki dengan aman. Tapi di sini lebih lucu lagi, maju sedikit. Aneh ya. Di sini ada alam gaib ikut di sini ya. Quran ayat Al-Araf ya 56.
yang berbunyi, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Nah ini, padahal Belanda membuat kerusakan ya. Ini Tuhan yang berbicara. Sesudah Allah memperbaikinya dan memohonlah kepadanya, maksudnya kepada Allah, dengan perasaan takut dan penuh harapan. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang yang berbuat baik. Jadi Allah tidak suka ya terhadap orang yang membuat kerusakan. Kesatu, menjajah manusia, merusak alam, ya kan? Ketiga, memperbudak. Makanya di dalam kitab Samawi disebutkan wama adraka mal akabah fakul rakabah. Tahukah kamu apa perbudakan itu? Adalah melepaskan perbudakan ya. Apa tahukah kamu jalan yang mendaki itu adalah melepas perbudakan. Oke ya. Untuk sementara seperti ini, nanti kita masuk ke dalam. Oke pemirsa, sekarang saya posisi sudah berada di Gua Belanda ya. Tapi untuk menuju akses Gua Belanda paling kurang lebih 50 meter lagi ya. Setelah tadi kita kuliner di rumah makan Belanda. Jadi karena di sini view-nya agak bagus, jadi saya ngambil dulu gambar di sini untuk masuk nanti ke Gua Belandanya. Nah, untuk mengetahui seperti apa sejarahnya Gua Belanda, dan katanya ada mistis-mistisnya juga di dalamnya. Nanti kita mengetahui itu seperti apa kondisinya di dalam. Namun di pagi hari ini ya memang cuacanya sangat indah sekali, sehingga kabut masih terlihat ya. Jadi hutannya masih kurang begitu jelas ya. Tapi situasinya sudah oke, sudah lumayan oke. Oke ya, untuk sementara sampai sini dulu, kita menuju ke Gua Belanda sekarang ya. Maju, kamu yang maju. Pemirsa, saya sekarang sudah berada di pintu Gua Belanda yang berada di Taman Tahura ya, di Dago, ini Dago Pakar ya. Nah, untuk tadi saya sudah janji di sana bahwa untuk mengetahui sejarah ini seperti apa Gua Belanda ini, dan banyak sekali ya pengunjung yang kesini untuk berwisata ke Gua Belanda ini. Dan juga kita sudah mengenal dari beberapa orang bahwa di Gua Belanda ini memang mengandung magis juga ya, karena mungkin sudah terlalu lama 350 tahun Belanda menjajah negara kita. Untuk mengetahui lebih lanjut lagi, saya ditemani oleh guide ya, yang sudah terbiasa di sini. Untuk itu kita panggil guide-nya, namanya Nono. Sini, Mang Nono. Ya. Apa kabar Mang Nono? Baik. Nah ini Pak Nono ya, yang guide di sini. Kebetulan memang kita ini acaranya adalah gabungan antara kuliner, jalan-jalan atau trip, dan nyanyi. Dalam bahasa Belandanya jengen. Untuk itu kita masuk ya ke dalam. Ya. Yuk. Mana ini ada apa? Senternya tolong. Karena di dalam gelap banget. Nah begini ya, Bos, ya. Gua Belanda ini pertama dibikin itu tahun 1906. Tahun 1906 ya. Jadi Belanda bikin cuma satu. Oh, jadi berarti bukan dari 300 tahun yang lalu ya? Bukan. Berarti ini 1906, berarti ya. Baru ya? Iya. Belum terlalu lama ya? Jadi Belanda bikin cuma satu jalur ini aja dulunya. Nah, ini tujuannya buat apa nih? Fungsi utamanya dulunya untuk pembangkit listrik. Jadi ngambil airnya itu dari air terjun masuk lewat sini. Oh, jadi pembangkit tenaga air ya? Iya betul. Oh, seperti
seperti itu. Iya. Berarti dia harus pakai bendungan dong. Iya. Bendungannya Di depan, di Curug, namanya Curug Korean yang 1 kilo itu. oh iya. Dialirkan ke sini. Cuman 1918 itu baru berubah fungsi. Nah ini Pak Dono, ini apa ini Pak Dono? Nah ini masuk ke jalur yang kedua. Jalur yang kedua. Iya. Jadi 1918 itu berubah fungsi bos menjadi benteng pertahanan. Jadi dari utara. Iya, sama pusat stasiun radio yang ada di Bandung Selatan ya, di Gunung Jadi Puncak. ini ada internet juga ya? Iya, betul. Untuk komunikasi ya? Iya. Antara mereka dengan Belanda lagi gitu. Betul. Nah ini jalur ventilasinya bos, dulunya untuk pos jaga Sekaligus sekaligus keluar. Iya. Ya. Tolong coba kamera dilihat, ada pos jaga ya, ada tangga di sini. Nanti kita mungkin nah kalau ke sini apa nih Mang? Ini masuk ke jalur ruang interogasi. Jadi masuk ke jalur ruang interogasi. Pelan-pelan jalannya. Nah ini fungsi kamar-kamar gini. Interogasi itu untuk interogasi apa? Orang Indonesia Yang ditangkap? Yang atau- ditangkap. Kenapa kan dia ditangkap? karena supaya rahasianya dikorek dulu. Di mana? Oh, buat iya. inlander Betul, maksudnya. betul. Jadi yang disebut pengkhianat-pengkhianat orang Indonesia gitu Iya, ditangkap. bukan Dibawa kemana? Dibawa ke ruang interogasi. Oke. Terus dimasukin ke penjara, ke sel tahanan. Mana kita pengen tahu. Iya. Ini jumlahnya ada 15 barak tidur ya. Ini apa ini Mang? Ini di barak tidur, ini untuk penyimpanan makanan sama pakaian yang di atas pos ini. Coba dilihat di senter ke sana. Oh, ini masih tembus ya? Iya, masih tembus. Ke sana. Jadi pemirsa, ternyata gua Belanda ini luasnya berapa Mang? Luasnya 750 meter. 750 meter bayangin ya. Jadi gede banget ya. Iya. Kita berapa Lama. Gitu. lama pembuatannya? Ya, pembuatannya itu dari 1906 sampai 1918. 1906 sampai 1918. berarti 12 tahun nih. Iya. 12 tahun pemirsa, bayangin. Yang kerja siapa Mang? Orang Indonesia. Bayangin, dibayar nggak? Enggak, kerja paksa. Luar biasa. Kerja paksa Rodi. Oke, Ya. di sini ke mana? Ruang interogasi. Nah, Mang Nono sambil kita berbicara ya, karena banyak cerita di sini ada magisnya. Mistis, ya. Itu seperti apa itu, Mang? Begini ya bos, saya terangkan. Apa yang diketahui oleh Mang Nono tentang mistis itu? Gitu? Di sini ada satu kata yang tidak boleh disebutkan. Apa namanya katanya? Saya nggak bisa memberitahu bos. Oh, Nah, soalnya saya juga mengandung risiko itu Oh, mitos ya. iya. Jadi kalau penasaran ya. Jadi pemirsa ya, ternyata ada satu kata yang tidak boleh disebutkan sehingga penghuni-penghuni sini nggak keluar gitu ya. Betul. Jadi kalau disebutkan itu mengandung juga risiko, itu mitos. Ya. Nah sekarang kita kemana nih? Kita interogasi dulu. Nah ini di depan ada ruang interogasi. Jadi kalau dapat tawanan orang Kalau ini tembus juga sosial. ya terus ke ruang penjara. Oh. Iya. Nah ini ruang interogasinya. Nah ini ruang interogasinya. Oke, kita masuk dulu ke sini. Ya, ini ruang penyiksaannya ya. Nah, pemirsa ternyata di sini juga ada ini ya, ada Batman ya. Ternyata ada guano juga di sini ya. Seperti gua-gua biasa ya, banyak kelelawar ya. Jadi ini coba maju lagi ke sini. Kita di sini ngomong. Ya. Kita di sini. Nah, di sini kita ngobrol ya. Jadi ini tempat apa dulunya? Tapi ini tempat ruang penyiksaan sekaligus ruang interogasi. Di sini disiksa, di sini diinterogasi untuk mengetahui dalil-dalil yang lain kali ya. Terus dimasukin ke penjara. Ini keluar sedikit dari sejarah. Ini sering juga dipakai untuk semacam apa itu shopping-shoppingan. Oh iya. Seperti Nah, saya juga ingin menanya ya sama Bang Nono karena ini channel saya ini yang saya Alam Gaib ya. Ada hubungannya dengan alam gaib sedikit. Apa yang diketahui oleh Bang Nono tentang alam gaib itu? Jadi ada kita kan sedikit kita koreksi dulu ya. Jadi alam itu kan ada dua ya. Jadi alam gaib dan alam nyata. Ya, jadi sering juga di sini Ada ya? ada juga bos. Jadi Nah, di mana Bang Nono yang disebut agak serem itu atau agak magis itu sebelah mana? di sini sama di ruang yang bolong tadi.
Nah ternyata di sini ya pemirsa, kita tunggu di sini apakah ada interaksi dari alam gaib di sini ya. Tapi saya rasa ini masih kurang ya, belum ada sambutan ke saya atau belum ada interaksi dari alam gaib yang menjemput keadaan saya di sini. Jadi saya rasa kita satu lagi depan ya. Jadi begini bos, jadi harus ada kata itu yang diucapkan. Katanya sebutin aja Mang Nono. Oh, Bisa, Mang Nono nggak berani. Berarti harus alam gaib yang ngomong. Jadi kita ke kanan atau ke mana? ke kanan. Oke. Ternyata luas banget ya Luas ya. banget. 750 meter ini luas. Dan ini seluas ini tuh Belandanya berapa banyak? Nah itu belum ada keterangannya bos. Oh iya ya. Nah ini buat apa nih Mang Ini Nono? untuk naruh makanan mas. Ini untuk penyimpanan makanan, barang, semua pakaiannya yang di atas ini. Nah ini pemirsa, ini namanya storage ya, untuk ini apa? Tempat penyimpanan makanan untuk para apa namanya? Tentara-tentara ya. Nah pemirsa di sini udah beda lagi nih ya. Di sini udah menggema ya, Mang. Iya. Jadi suara udah menggema ya. Kita undang kali aja pada makhluk-makhluk yang tinggal di sini mau berinteraksi dengan kita. Ayo. Tapi udaranya sih dingin banget nih. Iya. Ini akibat dari apa? Ya, soalnya saluran air yang di bawah tadi itu dipindahkan ke atas ini, dibikin lagi oleh atas ini ada terowongan air mas. Jadi ya buat pemirsa ya di mana aja ya, yang di Amerika, yang di Eropa, juga yang di Asia, terutama bangsa kita Indonesia ya. Kalau ingin tahu sejarah Indonesia ini, Gua Belanda ini, datang ke sini ya. Mana ini? Taman apa? Taman Hutan Raya. Taman Hutan Raya Juanda. Abu Bakar. Bayangin sisa-sisa dari penjajahan ya. Iya, betul. Berapa ribu manusia yang membuat ini luar biasa sekali. Oke, itu kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke dalam. Nah, ini agak aneh nih. Ya. Ini apa ini? Ini yang belum selesai. Oh, Mas. ya. Oh, ya. Ini yang belum jadinya bos. Ini cara pembikinannya seperti ini. Yang ini yang belum selesai. Coba kamera, saya masuk ke sini. Coba di center. Nah, ini ya pemirsa, bayangin. Ini sebenarnya buat apa Mang Nono? Ini mau Proses. dibikin seperti lubang tadi. Proses cuman- pembikinannya belum selesai. Lubang apa? Lubang ventilasi? Bukan seperti yang tadi barak-barak seperti yang tadi, cuman Hmm. ini belum selesai, belum jadi ya keburu mungkin keburu merdeka atau apa ini jadi Kan belum, Mang Nono. Ah, Saya kalau di ini dibuat 1906, jadi mungkin datang Jepang juga. Keburu Jepang mungkin Keburu datang. Jepang datang, ini terpaksa diberhentikan gitu. kan Jepang masih lama. Jepang 1942 bos, Ini kan 1906 sampai 1918. 1918. Hmm. Jepang kan masih lama, 40 Iya. lagi, 40 tahun lagi. Jadi nggak tahu ini belum ada keterangannya, jadi ini Jadi belum ada keterangannya ini. Iya. Pemirsa taunya begini aja ya, Iya, Mang Nono ya. iya. Jadi untuk itu coba kamera di shoot sini. Nggak ada apa-apa lagi ya. Memang ini memang belum jadi aja ya, Mang belum Nono ya. selesai, nggak tahu ini belum ada keterangannya. Kenapa ini diberhentikan gitu? Oke. Karena ini juga sering dipakai untuk semacam Semedi. Iya betul medis. Oh, berarti di sini ini yang disebut Mang Nono tadi agak magis sebelah mana? Iya sebelah sini. Oh, ini. Sama yang di ruang hidrogas. Yang tadi. Betul. Oke, kalau gitu kita sambil duduk di sini, Mang Nono. Boleh. Sambil duduk di sini. Apa bisa? Ternyata di Gua Belanda ini ya. Gua Mang Nono di mana ya? Udah ke bawah semua nih. Ternyata di Gua Belanda ini yang memang disebut serem itu ada dua ya. Yang satu tempat interogasi, Iya, ruang interogasi. Yang satu ini adalah yang belum jadi ini. Nah, ruangan yang belum jadi ini ternyata banyak dipergunakan oleh orang-orang yang mau mencari sesuatu ya ke sini pemirsa. Jadi Sebenarnya dari pihak Taura itu nggak boleh yang gituan. Wah, iya, cuman aneh ya. Iya. Saya datang ke sini tuh tidak ada hentakan alam gaib ya. Tidak ada keseraman, tidak ada suatu mistis yang luar biasa gitu, atau mungkin harus dipanggil apa
ininya namanya gitu sehingga kita bisa interaksi. Mang bagaimana? Namanya siapa? Saya juga bingung bos mau menyebutkannya. Oh, jadi, oke deh ya, kalau gitu kita nggak bisa dipaksa. Cuman saya juga tadi udah meminta untuk beberapa kehadiran dari makhluk alam gaib. Ternyata mitosnya nggak terlalu bagus ya. Jadi interaksi dengan makhluk gaibnya kurang bagus. Jadi saya rasa memang karena ini ada 3 ya, ada 3 dalam satu acara ini. Kita kemarin kan pertama trip udah, terus kuliner. Jadi saya satukan ya, kuliner, jalan-jalan, dan menyanyi. Nah jadi menyanyi itu kenapa saya harus menyanyi? Karena menyanyi sesuai dengan tempat. Nah ini kan ini gua nih Mang Nono. Iya betul. Saya akan menyanyi sesuai dengan tempat gua ini. Oke, untuk sementara itu sebelum kita menyanyi ya, kita sudahi dulu sampai di sini. Nanti kita masuk ke sana ya, ke ruang untuk kita nyanyi. Saya posisi masih di dalam gua ya, bersama siapa? Pak Nono. Mang Nono. Masih tetap di acara kita karena saya udah janji di satu acara ini adalah 3 kuliner dan jalan-jalan dan nyanyi ya. Nah, nyanyinya sesuai dengan kondisi situasi ini. Oke ya, kita dengar ya. Di gua ini, gua yang penuh kenangan, yang menggetarkannya isi kalbu pagi yang telah lama menunggu. Dan di malam ini, malam yang teristimewa, di sini mereka bicara, tiada Tuhan selain Allah. Mereka datang untuk menjadikannya agar dia itu terpelajar. Malam yang indah telah disampaikan kepadanya semua urusan Tuhan. Malam 1000 bulan, turunnya Al-Quran bersama ruh dan sepasang malaikat di dalam gua ini. Mereka bertemu 3, semua terdiam terpana di keningannya malam. Dan di bulan ini, bulan yang ke-9, semua orang beriman harus berhenti mencari rezeki. Diperintahkan agar kamu
Saya rasa cukup ya. Memang ini lagunya memang masih baru ya, belum ada beredar di Indonesia dan lagunya sangat fenomenal syairnya dan tidak pernah ada syair seperti ini dibuat oleh musisi-musisi di Indonesia. Nah, untuk sementara ini, Maulana Ya, oke. sampai sini dulu ya. Gitu. Nanti kita ketemu lagi di season kedua yaitu air terjun ya, air terjun atau curug ya. Iya. Oke, Maulana. Sampaikan sama pemirsa apa Manono mau nyampein apa Ya. agar pemirsa banyak yang datang ke sini, Ya. baik yang di luar negeri maupun yang di Indonesia. Ya supaya kita tahu lah di Indonesia itu masih banyak peninggalan Belanda, peninggalan Jepang, Ya. itu sejarah. Ya gitu aja. Oke, nggak ada lagi. Kayak ada lagi. Oke pemirsa ya, sampai di sini dulu. Nanti kita sambung lagi ke tempat yang lain. Salam alam gaib 2211 AG kode. Bye. Manono tangannya. Ya oke. Pemirsa, saya sekarang sedang berada di Maribaya, tepatnya di Curug Omas. Jadi untuk melihat bagaimana curug itu seperti apa, air terjunnya, ya, yuk kita trip sebentar. Ternyata pemirsa ya, Curug Omas ini nggak bisa dijamah oleh kita ya. Saya berharap tadinya bisa untuk berenang atau mandi di Curug Omas ini, tapi ternyata nggak bisa ya Curug Omas ini ya. Hanya bisa dipandang aja dari luar. Cuman memang kedatangan kita ini alam gaib ini disambut oleh kiradat ya. Kiradat itu adalah kera-kera kecil, tapi raja keranya belum ada ya. Mungkin nanti saya panggil, kiradat, sini. Nanti biasanya suara raja juga datang. Ini pemirsa ya, pemandangannya luar biasa ya. Luar sekali ya. Dan ternyata pemirsa di sini hanya jembatan ya, sudah dikerangkeng seperti ini. Dan ternyata Curug Omas ini di sini. Nah ini dia Curug Omas. Tadinya saya berharap bisa turun ke sini ya. Cuman akses jalan turunnya saya mesti loncat ke sini, nggak bisa ya. Curug Omas ini memang besar, indah dan dia tiga air terjun gitu. Jadi cuacanya masih bagus di sini ya. Tapi bagaimana saya bisa harus ke sana ya, hanya cuma sampai di sini aja. Tapi nggak jadi masalah deh. Yang penting saya udah memperlihatkan Curug Omas ya. Dan nanti kita akan kuliner dan nyanyi ya. Kalau tadi kita sudah kuliner juga, nyanyi juga, jalan-jalan. Nanti sekarang habis dari Curug Omas ini, nanti saya akan mencoba kuliner daging biawak ya, dengan daging kelinci. Jadi itu adalah daging favorit saya. Kelinci adalah playboy, biawak adalah binatang yang memang daya intipnya dia sangat cerdas sekali. Dan orang-orang yang makan biawak itu orang-orang yang cerdas. Nah, coba dilihat langsung sini, mau pakai kamera. Nah pemirsa, ternyata Curug Omas ini memang deras sekali ya. Situasinya memang indah banget dan kelihatan sangat bagus sekali ya. Dan coba lihat deh, bebatuannya di bawah sangat bagus sekali. Dan
Coba lihat, pemirsa, bayangkan. Begitu indah ya. Sayang alam gaib nggak bisa masuk ke situ ya. Karena akses jalannya nggak ada. Dan sebelahnya juga hutan-hutannya juga sangat bagus sekali. Indah banget ya. Emang luar biasa nih yang namanya Lembang ini, Maribaya ya. Pantas aja orang-orang Belanda betah 350 tahun di Indonesia ya, dengan view surganya ya. Baik pemirsa, saya rasa view-nya di atas pun ya indah sekali ya, apalagi ke sana ya, luar biasa, luar biasa indah banget. Tuhan menciptakan keindahan-keindahan ini untuk manusia ya, untuk mendiami dan mentata, bukan merusak dan sebagainya. Dan airnya sampai berasa ke sini ya, air terjunnya. Nah pemirsa, saya rasa kita nggak bisa lama-lama ya di sini, jadi nggak bisa untuk mengadakan interaksi. Hanya saya ingin masuk ke dalam air ya, di sana akan interaksi dengan alam gaib, tapi nggak bisa di sini. Jadi ada satu lagi air terjun di atas kali ya, cuma saya kurang anak kecil air terjunnya. Jadi untuk sementara itu dulu alam gaib dari Maribaya, Curug Omas. Cukupkan dulu sekian, kita ketemu lagi nanti di Cikole, kita makan sate biawak dan daging kelinci ya. Sampai jumpa di Cikole. Salam alam gaib 2211 Agai Kode. Bye. Setelah kita dari posisi Lembang Maribaya, sekarang saya sudah menuju ke kaki Tangkuban Perahu ya. Di sini juga banyak tempat-tempat wisata yang bagus. Tapi sementara saya udah janji kemarin untuk makan kuliner dan nyanyi ya. Karena posisi kuliner ini saya mau makan sate biawak dan sate kelinci. Sekarang kita sudah ada di warung tersebut ya. Jadi sementara kita lihat bagaimana proses pembuatannya. Nah ini pemirsa, ternyata kita kedapatan pemiliknya. Siapa namanya? Dede. Kang Dede. Udah lama apa bikin jualan sate biawak sama kelinci ini? Udah lama ya. Kira-kira berapa lama? 2 tahun lebih pemirsa. Nah, coba dilihat ke sini, coba diterangkan yang mana sate kelinci sama sate biawak. Nah, ini sate kelinci ya. Sate kelinci yang ini biawak ya, Pak? Nah, ini yang biawak ini. Jadi yang belakang itu sate kelinci, yang depan sate biawak. Jadi Kang Dede, ininya sate biawak ini bagaimana? Apa orang-orang yang pesen banyak atau yang makan di sini? Banyak kemana Pak? Biawak juga ya? Biawak juga. Berarti penggemarnya banyak juga ya? Banyak. Seperti itu ya. Oke, selain sate biawak dan kelinci apa lagi? Sate ayam, kambing. Oh, sate ayam dan kambing ya. Oke, jadi banyak juga yang ini ya, Bang Dede ya, yang suka gitu ya. Nah, jadi pemirsa, ini tuh warung Kang Dede ini posisinya berhadap-hadapan ya dengan tempat wisata yang Astro itu ya.
kita belum ke Tangkuban Perahu karena kita syuting di Tangkuban Perahu nggak mungkin ya, karena cuacanya udah seperti ini. Jadi saya ambil dulu posisinya kulinernya sebelum nanti kita ada nyanyinya ya. Jadi kalau ini masih berapa lama lagi? 10 menitan lagi Pak. 5 menitan lagi ya. Oh, oke. Untuk sementara sebelum ini matang ya, kita tunggu dulu ya Kang Dede ya. Nanti setelah ini matang kita pindah ke meja makannya ya. Untuk yang masih setia dengan channel Yarisari Alam Gaib, jangan kemana-mana ya. Sate biawak akan kita hidangkan. Benar nggak Kang Dede? Lihat kita Kang Dede ke sana. Oke, bye. Baik pemirsa, ternyata hidangan kita udah mulai udah mulai disiapkan, dan aku juga agak haus ya, berjalan jauh dari arah Tangkuban Perahu menuju ke sini. Jadi minum dulu. Nah ini pemirsa, ternyata yang ini adalah sate kelinci ya, sate kelinci, yang ini sate biawak. Nah untuk sementara kita coba dulu sate biawak ya, gimana rasanya sate biawak ini. Kalau sate kelinci mungkin sahabat Alam Gaib sering makan kali ya, tapi untuk biawak ini memang agak ruwet ya, sulit ya. Coba kita makan dulu seperti apa rasanya. Bismillah. Ternyata sate biawaknya memang keras banget ya, keras dan beda dengan sate kuda ya. Nah sekarang kita coba sate kelinci ya. Seperti apa teksturnya sate kelinci ini. Tapi dijerukin dulu ya biar agak matang. Buat rekan-rekan ya, coba dengan sate kelinci dan sate biawak. Naik sini ke Tangkuban Perahu. Sebelum Tangkuban Perahu dari Ciater itu, dari Ciater mau naik ke Tangkuban Perahu. Nah di sini kita ada nih. Kalau sate kelinci agak lembutan ya, dikit ya. Beda dengan sate biawak. Nah di sini ada minumnya bandrek ya, Alam Gaib. Gimana situasinya dingin banget di sini. Dunia Mamen, memang inilah surga dunia. Dan memang sate biawak ini teksturnya agak keras ya, tapi tidak menghilangkan rasa dagingnya enak gitu kan. Agak keras aja. Kita coba dengan nasi ya, dengan nasi sedikit. Kalau tadi kita makan di rumah makan Belanda itu, rasanya udah kayak kita mau lebaran aja gitu. Kita coba di mix ya antara sate kelinci dengan sate biawak dengan nasi. Tetap ya, rasanya tidak berubah, berat banget, dan dagingnya
kerak. Oke pemirsa ya, saya rasa cukup dulu di sini ya kita kulinernya. Nanti kita sambung dengan musik, nyanyi. Untuk sementara Alam Gaib makan dulu karena lapar kejauhan ya. Sampai jumpa dulu sampai di sini kuliner untuk acara ini. Kita sampai di sini dulu, kita makan dulu ya. Buat rekan-rekan, salam Alam Gaib. 2211 Agi Kodo. Bye.